Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Scorpio, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi relationship-nya kamu saat ini dengan dia, seseorang yang tega ya menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Scorpio, ini dia. Nah, ada energi dari The Magician di sana, Four of Wands reverse, kemudian ada Ace of Pentacles reverse, kemudian ada Three of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari Six of Swords ya. Kemudian di sini ada energi dari Seven of Wands reverse, berikut ada energi dari Knight of Cups reverse, kemudian ada energi dari King of Swords, dan berikutnya ada energi dari Queen of Pentacles ya. Kalau Mari lihat tentu ya, kamu akan bereaksi nih dengan sikap pasangannya kamu yang berani macam-macam ya di belakang sana ya, di balik punggungnya kamu, di luaran sana dengan laki-laki itu, dengan wanita itu. Gitu. Tentu kamu akan bereaksi di sini. Bukannya kamu yang kayak pura-pura masa bodoh ya, atau mau bersikap masa bodoh. Oke lah, monggo lah, silakan kamu mau seperti itu. Oh, enggak. Setidaknya kamu akan kayak mau memastikan bahwa pilihannya dia itu adalah pilihan yang salah, pilihan yang keliru. Nah, begitu. Ya, memang kamu nggak akan datang nyari laki-laki itu ya, siapa ini laki-laki pasangannya dia, siapa itu wanitanya. Ku cari, biar ku tonjok, biar ku cakar, biar ku maki-maki, biar ku viralkan. Kamu nggak mau itu. Mari lihat. Kamu nggak mau menempuh cara seperti itu. Tapi yang kamu lakukan di sini tuh adalah ya kamu berubah sikap gitulah. Karena ini kan kalian masih terkoneksi nih sekarang kan. Jadi kayak ceritanya belum ada tuh obrolan tentang perceraian, ataupun kalau ada itu tuh hanya sebatas obrolan. Langkah secara nyatanya ya belum tentu ada, wacana-wacana doang di situ. Ya, masihan. Mari lihat. Nah, di sana. Tapi yang kayak misalnya dia pulang nih ke rumah, jangan harap, jangan dia ngarap gitu. Kalau kamu pulang suamiku, capek kamu tadi kerjanya gitu. Wah, istriku sudah balik ke rumah. Sini sayang, sini gitu. Wah, jangan harap gitu ya. Kamu ya kayak ngediemin dia. Mau dia pulangnya jam 100, mau dia caper di depan kamu, mau dia banyak tingkah, mau dia kayak gimana, nggak ngaruh gitu ya. Kamu bisa tutup mata gitu, malah kamu bisa itu bikin dia agaknya kurang nyaman. Contohnya nih, misalnya kalau kunci rumahnya kalian itu tuh hanya satu misalnya ya. Jadi selama ini siapa yang masuk rumah tuh pakai acara ketok-ketok. Kamu bisa aja ngelama-lamain ngebuka pintu untuk dia. Gitu ya. Biasanya selama ini tuh kamu rajin masak. Sekarang mau ngapain masak gitu ya. Kamu beli aja. Beli secukup-cukupnya untuk kamu dan anak-anak. Gitu. Bagiannya dia sengaja memang kamu tiadakan. Di sana ya. Ketemu sama dia. Jangan ngarep dia. Kamu lemparkan senyum manisnya kamu. Kamu malah ngelihat dia pakai sirikan ujung matanya kamu. Itu ya kan. Nah, kamu bisa agaknya sindir-sindir dia. Pokoknya kamu mau ini, si dianya itu tuh tidak nyaman. Gitu loh. Apa yang dia lakukan itu tuh nggak akan dibalas dengan sikap manis dari kamu. Enak aja gitu ya.
udah ngelakuin kesalahan, masa iya sih dimanis-manisin gitu kamunya kan? Enggak lah, yang dia lakukan itu tuh salah, yang dia lakukan itu tuh keliru, dan dia harus tahu ada konsekuensi dari sikap salah dan kelirunya dia. Nah, kayak gitu. Dan boleh-boleh sebenarnya kamu juga udah ngerti nih ya perangai dari pasangannya kamu ini. Entah itu tuh karena ya kamu tahu aja ini orang masih belum bertanggung jawab. Ya dia memang playboy, dia memang playgirl, kamunya aja dulu yang nekat merit sama dia. Mungkin kamu yang kayak dulu ngerasa, ah nanti ini orang bakal berubah, aku bisa kok nanti membina dia, mendidik dia. Gitu ya, aku bisa kok nanti nolong, membantu dia untuk paham bahwa hidup itu tuh harus bertanggung jawab. Menjadi manusia itu tuh harus setia. Nah, tapi ya ternyata kamu di sini Madlat belum berhasil sih mau mempengaruhi si pasangannya kamu kan. Jadi kalau Mari bilang perselingkuhannya dia ini tuh bukan yang bikin kamu wow, aduh ya Tuhan dia selingkuhin aku, apa enggak ya. Kambuh tuh setannya gitu ya. Kambuh, gila lagi dia gitu kamu kan. Jadi kayak ada sudah kebal kamunya. Udah kebal. Iya sih, setahun setelah kami, misal kalau ini udah lama bersama ya, setahun setelah kami bersama tuh dia udah mulai kok selingkuh gitu ya. Aku aja sih yang kuat-kuat nahan-nahanin diri gitu kamu kan. Jadi mari lihat dampak dari apa yang dia lakukan saat ini, yaitu berselingkuh. Nggak begitu kayak mempengaruhi kamu, maksudnya nggak bikin kamu nangis, udah kebal, mari lihat, udah kebal, ya. Kalau kalian saat ini masih pacaran, iya sih, aku pun dulu waktu dengan dia sebenarnya dia lagi punya pacar kok, gitu ya. Kemudian dia tinggalkan pacarnya itu dan kemudian dengan aku. Loh, jadi kayak bisa ini semacam gilirannya kamu pula gitu ya. Dulu kamu berhasil menyingkirkan pria lain atau wanita lain. Nah, sekarang kamu pula kebagian giliran seperti itu ya. Jadi bukan hal yang mengejutkan bagi kamu. Iyalah, dia dulu juga menceraikan istrinya kok gara-gara aku. Dia ninggalin suaminya kok gara-gara aku gitu ya. Di sana. Jadi kamu kayak fair gitu loh. Kamu ndak yang playing victim, mari nampak ya. Jadi yang kayak, wah tega banget dianya gitu. Tega banget, jahat sekali ini orang gitu ya. Nggak ada. Jadi mari lihat kamu kayak orang yang udah siap dengan konsekuensi sebenarnya ya saat ini. Nggak tahu lah hasil dari olah dirinya kamu setelah sekian lama sehingga kamu bisa seperti ini gitu ya, itu juga bisa. Jadi paham betul, iya aku sih yang memilih. Bagus kamu, bagus kalau Maria nampak ya Scorpio. Aku sih dulu yang memilih nekat dengan dia. Gitu. Aku udah tahu nih perangainya dia ini begitu. Taunya itu tuh happy-happy doang, main-main saja gitu ya. Meliar dia, aku tahu gitu. Ini memang sih bukan cewek baik-baik, bukan laki-laki baik-baik gitu kan. Jadi enggak, coba kalau kamu playing victim, bisa-bisa kamu memang udah makan hati banget gitu ya saat sekarang. Tapi kamu bisa ngeproteksi dirinya kamu. Bisa kamu bilang, sayang banget air mata gua netes untuk dia. Enggak ah, gitu kan. Masa iya sih gue jadi mau resah gelisah sepanjang hari, sepanjang saat gara-gara dia. Enggak ah, gitu. Jadi benar-benar di sini tuh mari lihat kamu menjadi tuan ya bagi dirinya kamu sendiri. Mau dia jungkir balik di sana, mau dia kamu lihat kayak 24 jam hoya-hoya dia di sana gitu ya. Nggak ngaruh. Kamu bisa menangani dengan baik mental emosionalnya kamu yang bisa aja kena hantam gara-gara peristiwa ini, goyang gara-gara peristiwa ini, gitu ya. Ya pastilah ini karena olah diri kan, karena olah dirinya kamu itu loh.
Jadi kamu kayak nengok-nengokin dulu, mau sampai sejauh mana sih main ini si kawan, gitu kan? Mau sampai sejauh mana dia? Mau apa ini tingkahnya dia? Ini hidupnya dia di masa depan ini tuh dia mau seperti apa sih? Nah, ini yang mau kamu lihat, gitu loh. Ini yang mau kamu lihat, gitu ya. Mau akan jadi apa ini bentukan hidupnya si pasanganku ini, itu. Jadi kayaknya kamu sedang mengobservasi dia ini. Kamu sedang membuat dia ini tuh menjadi objek ya. Objek penelitiannya kamu ini bisa. Kalau orang kayak gini nih ujung-ujung akhir hidupnya apa ini ya? Kena karma kah dia? Gitu ya. Dan karmanya kira-kira model apa ini nanti? Gitu. Dan mungkin ketika kamu juga ngelihat pasangan-pasangan yang lain di luar sana, karena ini tuh mari lihat sih bisa, ini bukan cuma satu ini selingkuhannya dia, setidaknya ada tuh 2 selingkuhannya dia, gitu ya. Udahlah kita bilang aja lah 1 ya, kita nggak usah cari tahu lah. Jadi bisa-bisa kamu kayak ketika ngelihat pasangannya dia, lebih jelek kok dari aku, cantikan aku lagi, gitu kan. Nggak kalah lah kamu gitu. Dibilang kaya, masa iya sih dia mau sama laki-laki yang kayak gitu? Nampaknya ini orang kerjaannya nggak tetap itu, pacarnya dia yang di sana. Gitu ya, penghasilannya UMR itu. Jadi kamu mungkin sempat aneh gitu ya. Bu, yo kalau selingkuh itu tuh yang lebih lah daripada aku, gitu ya. Aku aja ini tuh mobilnya Pajero minimal lah, maunya pacarnya dia itu tuh keluaran Pajero keluaran terbaru 2025 lah gitu ya. Aku 2021 ini Pajeronya aku harusnya ya begitu juga lah levelnya. Tapi ini masa iya sih? Motoran kok dia itu ya dengan laki-laki itu misalnya. Lihat perempuannya dia, selingkuhannya dia tuh. Ini kan perempuan malam ini, Elsie nih pacarnya dia itu. Kok bisa-bisanya dia mau sama Elsie ya? Bodoh banget ini orang. Malah kamu kayak bisa bego ini, bego gitu ya. Kamu bego-begoin dia gitu kan. Kalah, dari segala sisi kalah. Oke, memang perempuan itu lebih cantik dari aku, tapi itu perempuan itu Salome-nya itu sudah satu lubang rame-rame. Gitu kan. Bu, ya kalau selingkuh itu tuh cari perempuannya lah yang lebih soleha misalnya, gitu ya, yang sudah 50 kali khatam Al-Quran misalnya ya, dari latar belakang orang tua yang baik-baik gitu ya, pebisnis besar, sukses, wanita karir gitu kan, orang tua terpandang gitu. Lah ini kebanting ya, kebanting bisa di matanya kamu itu pasangannya dia. Jadi kayak mau kamu jadikan pun rivalnya kamu, itu cewek-ceweknya dia atau cowok-cowoknya dia, kamu yang malu sendiri. Soalnya katakan kamu kehidupannya di level 8 dari 10, sementara pasangan-pasangannya dia syukur-syukur ada di level 4 dari 10 kan gitu ya. Ya kamu nggak mau capek-capek gitu ya. Malah kamu bisa kayak bodohnya orang ini. Jadi kayak jengkel, ada nih mari lihat rasa jengkelnya kamu. Itu ya. Nggak layak gitu loh. Nggak layak kamu mau dibandingkan dengan selingkuhannya dia itu gitu ya. Malah kamu bingung lihat pasangannya kamu ini. Masa sih udah dikasih pizza makan tiap hari malah pilih ikan teri. Gitu ya. Itu kamu. Malah lihat kamu tuh yang kayak nggak mau juga terlalu repot-repot ya hidupnya kamu saat sekarang ya. Apalagi mau terusik gara-gara sepak terjangnya dia ya, si pasangan kamu ini. Jadi kayak kamu itu tuh pandai mengarahkan energinya kamu. Daripada mikirin dia setiap saat, setiap waktu, mendingan aku kayak mikirin project
bisnisnya aku berikutnya gitu ya kamu. Jadi mari lihat, kamu cukup tenang. Kamu cukup tenang ngadepin ini. Nggak pakai cara nangis-nangis, galau-galau. Nggak rusak kamu. Mari lihat. Itu tadi, apakah kamu memang sudah kuat ya? Kamu udah olah dirinya kamu, jadi kamu kuat di situ ya. Sana. Cuman itu, kamu akan memastikan dia harus terima konsekuensinya. Harus. Gitu loh. Lakukan kesalahan, maka konsekuensinya paling enggak 1 kali libasan gitu ya. Nah, saya udah lakukan kesalahan malah ditimang-timang kan gitu kamu kan. Akal sehatnya kamu nggak akan bisa terima. Gitu loh. Bikin salah berarti dosa. Dosa berarti kena hukum kan gitu. Nah, di sana. Jadi ya mulai kamu itu tuh pelit gitu ya misalnya. Ya kamu tahu kok, aku masa iya capek-capek kerja gitu kan, ngasih duit sama dia biar untuk bikin dia foya-foya, ya sorry. Jadi kalau ini adalah istrinya kamu, bisa, itu kamu tetap ngasih dia uang belanja gitu ya. Tapi ya secukup-cukupnya, biaya anak-anak, biaya dapur, mau skincare-nya dia kayak gimana, nggak ngurus. Nah, bisa kamu gitu. Kalau hubungan kalian ini tuh masih pacaran, kamu pasti langsung gitu tuh yang bilang, memang ini orang cocoknya cuma dijadiin pacar aja. Nggak cocok ini jadi istri. Nggak cocok nih jadi suami. Gitu ya. Kamu bisa aja nggak yang bilang pisah sama dia. Karena tadi kamu butuh lihat nih. Seperti kayak dia tuh tontonannya kamu. Jadi, dan juga kan sampai sejauh ini kamu belum terusik banget. Gara-gara si pasangannya kamu kan. Jadi bisa-bisa kamu udah tetap aja pacaran, dan tetap aja jalan. Hanya ya gitu, versi terbaiknya kamu, sorry aja, dia nggak bakalan lihat lagi gitu loh. Di sana ya. Mungkin kamu juga bisa kayak udah mulai nyari-nyari pasangan lain ini. Bisa ini ya, mulai kamu gitu. Ya, terutama lah bagi kalian yang masih single, yang masih lajang kan. Kalau masih lajang, yang memang punya niatan untuk menikah, pastilah kalian itu kayak nyari kandidat baru gitu loh. Sebab dia ini tuh kalau untuk jadi istri udah kalah. Untuk jadi suami udah kalah. Gitu. Kamu pasti akan mulai membuka pendaftaran baru ya untuk jadi calon istrimu, calon suaminya kamu. Di situ kamu nggak akan mau ini soalnya memaksakan diri atau mau coba-coba spekulasi. Oke lah, jangan-jangan ketika masih pacaran aja dia yang nakal, nanti kalau udah menikah dia baru tertib. Nah, kalau masih pacaran saat sekarang, kamu nggak akan mau. Mari lihat main-main pakai sistem seperti itu, nggak mau. Dia udah gugur, dia udah kalah, maka kamu merasa ya baiknya aku mulai nih membuka hati nih, atau setidaknya melihat-lihat gitu ya, lihat-lihat dulu kira-kira siapa nih ya kanan kiri yang bisa cocok gitu loh, yang lebih bener gitu loh sikap lakunya. Karena kamu ini kan pemilih ini ya saat sekarang ya, kamu pemilih gitu loh. Jadi kayak masa-masa romantika bucin-bucinan udah lewat dari hidupnya kamu. Entah karena memang usianya kamu juga sudah tidak terbilang muda lagi ya. Jadi kamu lebih selektif di saat ini. Itu loh. Kalau laki-laki lain yang menggantikan dia gampang ya tuh, kalau mau hanya sebatas mau nyari laki-laki atau mau nyari perempuan gampang. Tapi kan di sini mari nampak kamu cari kualitas. Kamu sudah cari kualitas di situ. Nggak cukup hanya kayak cantik, ganteng gitu. Nggak cukup hanya kayak sebatas sekolahnya tinggi ya, uangnya banyak, nggak cukup. Ada beberapa ketentuan gitu ya. Ada beberapa ketentuan bagaimana itu tuh istri yang mau kamu persunting, wanita mau kamu persunting jadi istri, atau laki-laki yang kamu izinkan hadir dalam hidupnya kamu gitu. Di sana. Tapi itu tadi, sampai sejauh ini tuh kalau mari lihat dia memang masa bodohnya ini.
Masa bodoh banget ini si pasangannya kamu ini. Nggak tahu dia tuh kalau apa yang dia lakukan itu tuh salah, nggak tahu. Pokoknya dia tuh lagi kayak ngasikin dirinya dia. Ngasikin dirinya dia aja. Memang lagi niat bersenang-senang tok ini. Apa konsekuensi dari bersenang-senangnya dia dalam pada hubungan kalian? Nggak ngurus. Dia nggak ngurus. Pokoknya gue joget. Pokoknya gue happy sama itu laki-laki, sama itu perempuan. Gitu. Di saat ini, kamu mau ceraiin dia pun, dia anggap, ya nggak masalah, monggo silahkan. Kamu mau bilang pisah dari dia, ya monggo silahkan. Gitu. Monggo. Marilla tidak akan dapat itu tuh penolakan dari dia. Paling-paling ya dia bisa aja itu kayak yang pura-puranya. Kamu yakin mau ceraiin aku? Kamu yakin mau ninggalin aku? Pertanyaan-pertanyaan basa-basi. Tapi dalam hatinya dia, ya terserahlah, kalau mau jalan, jalanlah, berangkatlah kamu sana, Scorpio, gitu dianya. Tuh loh. Jadi nampaknya sih memang gak ada harga ya di matanya dia. Siapa kamu? Apa relationship-nya kalian? Gak ada berarti di matanya dia. Gitu. Ya. Jadi nihil energinya dia sama kamu. Gitu Scorpio. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, berikut energi dari Leo, ada energi dari Scorpio di sana, energi dari Capricorn hadir, Aquarius hadir, berikut Taurus, Virgo, Capricorn, ini Cancer ya, ini energi dari Cancer dan energi dari Aries menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.